Hi everyone, kalian wajib simak video ini kalau kalian masih bingung dengan 4 hal ini. Yang pertama, how to start a conversations in English. Gimana cara memulai percakapan dalam bahasa Inggris. Yang kedua, gimana cara kita ganti topik kalau kita ingin bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga, gimana cara kita tahu kalau lawan bicara kita ini pengen tetap ngobrol sama kita ataukah dia ingin mengakhiri obrolan dengan kita. Dan yang keempat, how to end a conversations in English. Gimana cara kita mengakhiri sebuah percakapan dalam bahasa Inggris. Tentunya ini juga penting ya, karena kita nggak mau pembicaraan kita yang terlalu lama sampai mengganggu prioritas kegiatan kita sehari-hari. Oke, yang pengen tahu langsung aja check it out. Ketemu lagi nih di Sevira Channel. Yuk, sekarang kita belajar percakapan bahasa Inggris sehari-hari atau Daily English Conversations tentang how to start and end conversations. Jadi, kita mau belajar bagaimana cara memulai sebuah percakapan dan cara mengakhiri sebuah percakapan gitu ya. Tentunya semua harus balance kan ya. Harus bisa memulai dan harus bisa mengakhiri. Jangan sampai bisa memulai tapi nggak bisa mengakhiri. Yuk kita lanjut ke next part. Jadi di video kali ini aku mau share 4 tips gitu ya. Oh ya, sebelumnya aku minta tolong nih buat kalian, tolong jangan lupa support channel aku ya. Like, comment, and subscribe. Tips pertama, aku mau sharing tentang how to start a conversation, cara memulai percakapan gitu ya. Baik untuk orang yang kita belum kenal atau memulai percakapan dengan orang yang kita sudah kenal. Tips yang kedua, aku mau sharing tentang how to change the topics. Nah, cara mengganti topik percakapan. Misalnya nih, kita punya lebih dari satu topik percakapan yang menarik dan kita ingin tahu apa pendapat lawan bicara kita. Nah, perlu banget kan ya, tahu cara mengganti topik percakapan. Yang ketiga, aku juga mau sharing tentang how to know if people want to keep the talk. Nah, cara mengetahui apakah lawan bicara kita ingin tetap ngobrol sama kita atau dia tuh sebenarnya dari awal cuma basa-basi dan dia sebenarnya tuh pengen menghentikan percakapan karena ya memang dia ada kesibukan lain. Dan tips terakhir yang gak kalah pentingnya adalah how to end a conversation, cara mengakhiri percakapan gitu kan. Jangan sampai kita cuma bisa memulai kayak yang aku bilang di awal tapi kita nggak bisa mengakhiri. Akibatnya itu malah mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Jangan sampai ya, apalagi mengganggu daftar prioritas kegiatan kita gara-gara lawan bicara kita ini tetap ngobrol terus aja dan kita nih bingung cara menghentikannya gimana. Okay, let's check it out. The first part, how to start a conversation. Nah, di sini aku akan kasih 10 tips gimana cara kita bisa memulai percakapan gitu kan. Kalau biasanya yang di pelajaran sekolah kan kita diajarinya, hi, how are you? How are you? Gitu kan, gimana kabarmu? Nah, sekarang aku mau kasih alternatif lainnya nih. Selain bilang how are you, kita juga bisa bilang how is it going? Atau bagaimana kabarmu? How is it going? Dan how you doing? Nah, yang kedua ini sebenarnya informal ya. Kalian bisa lihat dari ejaannya atau spellingnya. Itu informal. How you doing? Dan yang ketiga, how are things? How are things? Dan kita juga bisa bilang, how's life? How's life? Dan yang kelima, kalian juga bisa bilang, how have you been? Jadi, nomor 1 sampai nomor 5 itu sebenarnya punya arti yang sama sih di bahasa Indonesia. Intinya, ya kita tanya tentang kabarnya orang itu, tentang kehidupannya orang itu, atau kabar terbarunya. Ya, intinya kan bagaimana kabarmu, begitu ya. Makanya, di sini terjemahannya aku tulis bagaimana kabarmu. Atau kita juga bisa menanyakan tentang keluarganya, karena kan kita tahu ya keluarga itu adalah orang-orang yang terdekat dalam kehidupan lawan bicara kita pastinya. Kita jadi bisa tanya, how's your family? How's your family? Gitu. Atau kalian juga bisa bilang, kalau misalnya orang itu adalah orang yang belum kalian kenal, kalian bisa bilang, I don't think we have met yet. I'm Chris. I don't think we have met yet. I'm Chris. Jadi kalian bisa bilang, saya pikir kita belum pernah bertemu nih. Nah kalian sebutkan aja namanya kalian. Misalnya kalau di sini kan aku kasih contoh Chris. Kalau nama kalian Sylvie, ya kalian bisa bilang aja, I don't think we have met yet. I'm Sylvie, gitu ya, sambil jabat tangan lawan bicara kalian.
Terus kalian juga bisa bilang, what do you do for a living? What do you do for a living? Nah, ini pertanyaan umum sih yang pasti setiap orang oke lah untuk menjawabnya. Apa pekerjaan Anda? Aku sangat nggak rekomen kalian untuk menanyakan hal-hal yang bersifat privacy atau hal-hal yang topiknya berat gitu ya. Seperti berapa umur Anda atau apa agama Anda. Nah, ini bagi orang-orang asing tentunya itu suatu hal yang tidak bisa diungkapkan, apalagi kalau kalian memang nggak deket sama orang itu di awal, begitu. Dan yang selanjutnya kita bisa bilang, what brings you here today? What brings you here today? Nah, ini kita bisa gunakan kalau misalnya kalian bertemu dengan lawan bicara kalian di tempat tertentu gitu kan. Kalian bertemu di tempat yang sama, nah kalian bisa basa-basi nih ya, atau mulai percakapannya dengan bilang, apa yang membuat Anda datang ke acara ini atau datang ke sini? Nah, yang terakhir, kamu juga bisa bilang, are you from this area? Are you from this area? Apakah Anda berasal dari daerah ini? Gitu ya. So, yang pertama, how's it going? How you doing? How are things? And then, how's life? How have you been? How's your family? I don't think we have met yet. I'm Chris. What do you do for a living? What brings you here today? Are you from this area? Nah, itu tadi 10 cara untuk starting a conversations. Next tips kedua, how to change the topic. Nah, ini seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau kamu punya lebih dari satu topik yang menarik, terus kamu ingin bahas topik itu bersama lawan bicara kamu, ini nih caranya. Yang pertama, misalnya kalian lagi tengah-tengah ngobrol ya, kalian bisa tiba-tiba bilang gini, oh, I see. That reminds me of the last car accidents that happened in New York, gitu misalnya ya. Jadi kalian bisa ungkapkan kata-kata that reminds me of, nah terus kalian sebutkan topik baru yang kalian ingin ganti. Kalau aku tadi kan kasih contohnya, that reminds me of car accidents that happened in New York. Itu mengingatkanku tentang kecelakaan mobil terakhir yang terjadi di New York. Nah, gitu. Kalian tergantung nih, kalian mau ganti topiknya dengan topik apa. That reminds me of my favorite restaurants. Ya, itu mengingatkanku tentang restoran favoritku nih. Nah, bisa jadi ya, jadi tergantung kalian mau gantinya gimana. Yang kedua, kalian bisa bilang, oh, hey, did you hear that? Gitu kan. Did you hear that John has been married before? Gitu. Oh iya, kamu dengar nggak sih, atau kamu tahu nggak sih bahwa John itu dulu pernah menikah loh? Gitu. Itu contohnya ya. Oh, hey, did you hear that John has been married before? Gitu. Atau yang ketiga, kalian bisa bilang, speaking of, terus kalian sebutkan topik yang sedang kalian bahas di percakapan kalian. Misalnya, kalian sedang berbicara tentang traveling. Nah, kalian bisa bilang, speaking of traveling, I hear that this amusement park will close earlier. Nah, berbicara tentang traveling nih, atau omong-omong tentang traveling nih, saya dengar taman hiburan ini akan tutup lebih awal loh. Nah, gitu ya. Dan yang keempat, kalian juga bisa bilang, okay, I'm totally changing the topic now. I was wondering if you know about John, gitu misalnya. Jadi, kalau yang keempat ini buat kalian yang memang suka terus terang begitu kan, ingin mengganti topiknya. Jadi langsung aja terus terang, oke, aku ganti topik ya. Aku pengen tahu sih, kamu tahu nggak tentang John, kayak gitu. Okay, I'm totally changing the topic now. I was wondering if you know about my favorite restaurants 2 years ago. Nah, misalnya juga diganti gitu. Aku pengen tahu nih, kamu tahu nggak sih, masih ingat nggak sih tentang restoran favoritku 2 tahun yang lalu. Nah, jadi banyak sih variasi percakapannya yang kalian bisa gunakan tergantung topik apa yang kalian ingin ganti. I was wondering if you know about. Dan yang ini kalian juga bisa bilang, not to go off topic, but I recently heard that John has been married before. Nah, ini aku ganti ya. Kasusnya tetap sama sih. Ini lebih lebih halus caranya mengganti topik karena translationnya atau terjemahnya kalian bisa lihat di sini. Saya tidak bermaksud mengganti topik sih, tapi akhir-akhir ini saya mendengar bahwa John itu sudah pernah menikah loh, gitu. Not to go off topic, but I recently heard that John has been married before, gitu. Nah, tergantung topiknya kalian apa. Kalau misalnya kalian lagi talking about John, talking about the amusement park, atau talking about food, ya, macam-macam.
Tips yang ketiga, how to know if people want to keep the talk. Nah, ini juga sangat penting. Misalnya kalian sudah berbicara 15-20 menit gitu kan. Terus tiba-tiba kalian ingin tahu kira-kira lawan bicara kalian ini sedang sibuk atau memang tetap ingin mengobrol dengan kalian. Maka kalian bisa bilang, I'm not keeping you for something, am I? Gitu ya. Ini bertanya sih ya. I'm not keeping you for something, am I? Saya tidak mengganggu aktivitas Anda, bukan? Nah, ini seperti kita menanyakan atau meminta konfirmasi gitu kan. Aku nggak ganggu kamu kan? Gitu kan. I'm not keeping you for something, am I? Terus yang kedua, kalian juga bisa bilang, sorry for taking up so much time. Do you need to take off? Sorry for taking up so much time. Do you need to take off? Maaf mengganggu aktivitas Anda. Apakah Anda punya kesibukan lain? Gitu. Dan yang ketiga, kalian juga bisa bilang, cara lainnya adalah, I just realized you're probably in the middle of something. Do you have time to chat? Nah, ini kalau misalnya kalian baru sadar karena keasikan ngobrol gitu ya. Jadi baru sadar, mungkin lawan bicara kalian tuh sedang melakukan sesuatu nih. Apakah Anda ada waktu untuk mengobrol gitu ya. Jadi kita tanya lagi dengan sopan. Dan yang terakhir, kita juga bisa bilang, let me know if you need to get going. I don't want to take all your time. Let me know if you need to get going. I don't want to take up all your time. Di sini kita bisa langsung aja kasih tahu lebih dengan terus terang, beritahu saya ya kalau Anda perlu melanjutkan aktivitas Anda. Saya tidak ingin menghabiskan waktu Anda. Jadi kita terus terang bahwa ya ini maksud baik kita untuk tidak menghabiskan waktu lawan bicara kita. Let me know if you need to get going. I don't want to take up all your time. Gitu. Dan tips terakhir adalah how to end a conversations. Misalnya kalian sibuk atau harus melakukan sesuatu gitu ya. Kita bisa bilang, it was nice chatting with you, but I'm getting late now. Sorry. Can we have another time to talk? Gitu kan. Nah, kita bisa bilang, saya senang loh berbicara dengan Anda, tapi saya harus segera pergi. Maaf ya. Nanti kita sambung lagi percakapannya. Gitu ya. It was nice chatting with you, but I'm getting late now. Sorry, can we talk later? Gitu ya. Maaf, bisakah kita sambung lagi nanti? Atau yang kedua, kita bisa bilang, nah ini yang kedua tipsnya memang untuk lawan bicara kalian yang ngomongnya super cepat dan nggak bisa dipotong gitu kan. Dia terlalu super excited atau super tertarik untuk berbicara dengan kalian, sehingga kalian ya terpaksa harus memotong dia gitu kan. Ketika harus memotong pembicaraan dia, kita bisa bilang, I'm sorry to cut you off, but I actually gotta run. I'm sorry to cut you off, but I actually gotta run. Artinya sudah aku taruh di sini ya. Maaf saya memotong pembicaraan Anda, tapi saya harus melakukan hal lain nih, gitu. Dan yang ketiga, kalian bisa bilang, sorry, I'm afraid I need to meet my boss after this. Nah, kalian sebutkan aja keperluan kalian. Kalau aku tadi kan kasih contoh, meet my boss. Sorry, I'm afraid I need to meet my mom, gitu kan. Aku perlu ketemu bosku, aku perlu ketemu mamaku. Atau kalian bisa bilang, sorry, I'm afraid I need to have a meeting after this. Maaf, tapi saya sepertinya akan ada meeting nih habis ini, gitu. Yang keempat, kalian bisa bilang, well, I'm actually on my way to meet someone. I'd better get going. Ya, ini caranya lebih halus lagi ya. Saya sebenarnya ini lagi mau ketemuan nih sama seseorang sebentar lagi. Saya perlu segera berangkat. Nah, itu juga cara yang baik untuk mengakhiri sebuah percakapan. Jangan lupa bilang thank you gitu kan ya. Dan mungkin kalian bisa sambung kalau kalian tertarik. Kalian bisa bilang chat me later gitu kan. Atau text me later. Atau call me later gitu kan. Well, I'm actually on my way to meet someone. I'd better get going. Yang terakhir, kalian juga bisa bilang, well, I should really get back to work. The deadlines are haunting me. Text me later. Nah, ini lebih profesionalnya alasannya ya, karena kalian bilang terus terang kalau kalian ingin kembali bekerja karena banyak tenggat waktu yang menghantui kalian sehingga ya kalian minta untuk dihubungi lewat pesan lain kali atau nanti gitu ya. Well, I should really get back to work. The deadlines are haunting me. Text me later. Can you text me later? It was nice chatting with you after all gitu ya. Kita bisa puji dia bahwa ya sebenarnya aku seneng sih ngomong sama kamu gitu kan. Cuman ya aku banyak kerjaan yang harus aku lakukan. Oke, jadi itu 4
big tips atau tips besar. Thank you buat kalian yang sudah watching this video. Please share, like, comment, and subscribe. Thank you.